Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, belajar matematika itu mengasyikkan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang statistika, yaitu cara menyajikan data. Baiklah, kita masuk. Menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi juring-juring lingkaran, yang mana terbagi bagian-bagian sesuatu hal atau kegiatan yang dimaksud. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk prosentase atau sudut. Berarti dari 600 siswa SMA diperoleh data tentang pekerjaan orang tua. Ada yang wira swasta, petani, pegawai swasta, TNI Polri, PNS. Nah, untuk menyatakan dalam besar sudut, maka kalian harus tahu jumlahnya, ya. Jadi di sini besar sudut itu 240 dibagi jumlah seluruhnya adalah 600 dikali 360 derajat. Nah, kalau dalam bentuk prosentase ini sama, 240 dibagi 600 dikali 100%, ya. Nah, adapun kalau dalam besar sudut, nanti ini apabila dijumlahkan, jumlahnya 360 derajat. Tetapi kalau prosentase ini dijumlahkan, jumlahnya harus 100%. Baiklah, lanjut. Nah, ini adalah diagram lingkaran dari data pekerjaan orang tua yang tadi dimaksud. Jadi yang berwarna biru ini merupakan yang paling besar, yaitu 40%, pekerjaannya wira swasta. Sedangkan yang paling kecil, yang paling sedikit itu adalah PNS, 8,30%. Terbagi di dalam 5 bagian. Lanjut. Diagram yang kedua yaitu diagram batang, ya, berbentuk persegi panjang. Apabila dibuat dalam bentuk vertikal, ini seperti ini ya, SD, SMP, SMA. Lalu kalau dalam bentuk horizontal, ini SD, SMP, SMA-nya yang diletakkan di bagian sumbu Y-nya. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah diagram garis. Di sini saya ambil contoh yaitu perkembangan produksi telur di daerah X, di mana di sini ada yang sumbu X untuk tahun, yang sumbu Y untuk jumlah produksi tebu. Nah, di sini ada 3, telur ayam kampung, telur itik, dan telur ayam ras. Nah, ini nampak bahwa telur ayam ras itu yang paling tinggi. Ketika di tahun 2004 banyaknya telur ayam ras itu paling banyak, yaitu 36.000 ton, ya. Yang mana yang paling sedikit berarti ini adalah telur ayam kampung, yaitu pada tahun 1998 itu adalah berapa ini? Antara 4 sampai 8, berarti 6.000 ton. Nah, cara membaca diagram garis. Nah, sekarang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, apabila diketahui sebuah data, dalam hal ini
hasil pengukuran tinggi badan dari 40 siswa kelas 11. Nah, ini datanya masih data tunggal. Kalau kalian membaca data ini, pasti akan membosankan karena tidak menarik dan tidak enak dibaca. Maka akan kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Nah, mula-mula datanya seperti ini. Ya, nanti akan kita buat dalam bentuk yang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kalian harus tahu mana data terkecil, mana data yang terbesar. Di dalam data itu, data terkecil adalah 148. Data yang terbesar itu 177. Nah, untuk menghitung atau untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kalian harus menentukan dulu jangkauan, yang mana diperoleh dari data terbesar atau Xmax dikurangi data terkecil atau Xmin. Berarti 177 kurangi 148. Ketemulah 29. Lalu langkah yang berikutnya yaitu membuat banyak kelas atau K. Kelas itu yang ini, ada 145 sampai 149, ada 150 sampai 154. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Yang mana diperoleh dari 1 ditambah 3,3 kali log N. N ini adalah banyaknya data. Tadi datanya ada 40. Logaritma 40 bisa kalian cari pakai kalkulator. Jadi 1 ditambah 3,3 kali log 40 berapa di situ? Hasilnya di sini 5,29. Maka 1 ditambah 5,29 itu adalah 6,29. Nah, ini kita bulatkan ke atas, yaitu 7. Maka banyaknya kelas harus 7. Nah, tadi sudah saya sebutkan di sini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti cocok. Nah, langkah yang berikutnya yaitu membuat panjang kelas, yang mana diperoleh dari jangkauan dibagi banyaknya kelas. 29 dibagi 7, 4,14. Ini kita bulatkan ke atas sehingga sama dengan 5. Yang mana maksudnya panjang kelas? Yaitu dari 145 ya, dari 145 sampai 149. Coba kalau kita jabarkan 145, 146, 147, 148, 149. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti panjang kelasnya 5, cocok. Sehingga kita mulai dari 145 sampai 149. Yang mana data terkecil yaitu 148 harus terletak di kelas yang pertama. 148 kan berada di antara ini. Lalu 177 harus berada di kelas yang terakhir, di kelas yang ketujuh. Nah, setelah kalian membuat kelas intervalnya ini, selanjutnya ada kolom turus. Kolom turus ini untuk menentukan banyaknya data ini. Misalkan di sini 148, dia masuk di kelas pertama. Langsung coret 1, jeret. 151 masuk kelas kedua. Ya, demikian terus sampai habis. Ya. Nah, pada kelas pertama turusnya 2, maka frekuensinya kita tulis 2. Pada kelas kedua turusnya ada 6, berarti frekuensinya kita tulis 6. Demikian terus hingga jumlah frekuensi harus sama dengan banyak data. Banyak data tadi 40, maka jumlah frekuensi harus 40. Lanjut. Nah, kalian harus mengenal bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Ya, di sini yang tadi sudah disebut yaitu kelas interval. Ya, kelas interval tadi
145 sampai 149, 150 sampai 154. Ada 7 kelas ya. Panjang kelasnya 5. Lalu batas kelas. Batas kelas ini maksudnya batas bawah. Batas bawah itu yang ini. Ya, coba. Batas bawah. Jadi yang 145 yang sebelah kiri ini. Terus yang batas atas tuh yang sebelah kanannya ini. Ini namanya batas atas. Lalu tepi kelas, yaitu ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu maksudnya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 175 kurangi 0,5. Berapa itu? 174, sementara yang tepi atas itu adalah yang batas atas ditambah 0,5. Berapa itu? 179,5 ya. Panjang kelas sudah disebut tadi ya. 5 besarnya. Titik tengah kelas atau XI itu dihitung dari, nah ini maksudnya setengah batas atas ditambah batas bawah. Artinya XI di kelas pertama berarti setengah kali 145 tambah 149. Berarti kan 147 ya, tengah-tengahnya. Ya, demikian terus sampai kelas yang terakhir. Lalu frekuensi diambil tadi pada tabel sebelumnya setelah turus tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian perlu mengenal apa itu histogram. Histogram itu adalah diagram dari tabel distribusi frekuensi ya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia langsung nyambung batang satu ke batang kedua, ketiga. Di sini jumlahnya batang sesuai dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada 7, maka batangnya ada 7. Panjang kelasnya itu 5, maka lebarnya batang itu juga sama 5 ya. Untuk sumbu E untuk tinggi badan, sedangkan sumbu Y untuk frekuensi. Nah, apa yang disebut dengan poligon itu adalah menghubungkan titik-titik tengah dari setiap batang ini. Ya, dimulai dari awal di sini, ditarik, terus di setiap titik tengahnya, maka jadilah poligon. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ogive. Mungkin ini tidak banyak keluar, tetapi kalian harus tahu bahwa ada ogive positif, ada juga ogive negatif. Jadi ogive itu adalah grafik dari frekuensi kumulatif. Ya. Jadi dia nilainya akan semakin tinggi. Grafiknya naik seperti ini. Makanya disebut dengan ogive positif. Sementara kalau ogive negatif itu sebaliknya. Jadi grafiknya dia makin turun. Ya. Makin kecil angkanya. Oke, kita lanjut untuk latihan sekaligus sebagai tugas mandiri. Jadi yang pertama, saya minta kalian menyusun data yang ada di nomor ini, nomor 1, menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Yang mana kelas pertama itu ini sudah saya buatkan, yaitu mulai 40 sampai 49. Nah, silakan nanti dicoba dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu yang nomor 2, nah ini tugas benar-benar tugas mandiri. Kalian harus mencatat berat badan teman-teman satu kelas. Setelah itu buat tabel frekuensi berkelompok.
ya, lalu frekuensi relatif, kumulatifnya, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalian tentukan sendiri interval kelasnya yang menurut pertimbangan terbaik, sehingga nanti tabel antara satu siswa dengan lainnya kemungkinan berbeda. Nah, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga lancar untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.